Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana podcast Yajo, kita berjumpa kembali di channel YouTube podcast Yajo. Kita malam ini akan ngobrol dengan tamu spesial kami ya, yang baru saja pulang nih dari arena PON Aceh Sumut. Sebelum itu kami mengucapkan terima kasih dulu untuk Tambika Pariaman yang sudah menyediakan tempat untuk kita podcast hari ini. Nah, di sebelah saya, mungkin kalau Nusa Podcast saja belum kenal, nanti kita akan kenalan dengan beliau. Nah, kesuksesan khususnya tim PON sepatu roda Sumatera Barat merebut medali perak dan medali perunggu di kesempatan pertama atau di ajang PON pertama nih, ikut sepatu roda Sumatera Barat ini. Nah, di belakang tim tersebut, nah salah satunya ada sosok di sebelah saya ini. Dan juga beberapa waktu lalu kita juga udah podcast juga bersama dua tim pelatih lainnya. Nah sekarang kita akan ngobrol lagi nih dengan pelatih yang jauh nih, datang dari Jawa Timur ya Coach ya? Iya. Ke kota Pariaman ini. Nah sebelum kita ngobrol lebih jauh Coach, boleh diperkenalkan dulu Coach, Coach siapa, dari mana, kepada Dunsana Podcast Yajo Coach. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Kurniawan. Saya berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Saya dimintai tolong dari pengurus Polres Rosi untuk membawa tim Sumbar untuk maju tadinya ke BK PON, akhirnya alhamdulillah sukses. Terus melaju ke PON, saya dikasih kepercayaan. Ya. Jadi terus terang saya di sini juga sistemnya SKS ya Mas ya. Cuma saya datang sebulan di sini. Sistem kebut sebulan, bukan sistem kebut semalam. Jadi sistem kebut sebulan. Sebulan menjelang PON. Sebulan menjelang PON. Jadi tapi alhamdulillah dari Januari sebetulnya program udah saya masukkan. Latihan 2x3 itu udah dijalankan sama pelatih-pelatih yang ada di sini, Coach Syafaat dan Coach Ade. Itu yang menjalankan program dari saya. Jadi saya tinggal sedikit-sedikit moles saja, karena udah program udah jalan. Tadi kalau waktu prapon itu benar-benar, itu benar-benar penderitaan sebetulnya. Tapi gimana lagi, itu amanah, jadi kita mau nggak mau ya, kalau udah dikasih amanah ya kita kerjakan. Dan alhamdulillah anak-anak meraih, untuk BK PON itu meraih 4 emas, 3 perak, 5 perunggu. Nah berarti kalau di total dari awal dari BK PON itu udah berapa lama Coach artinya memegang anak-anak ini, yang anak Pariaman ini? 6 orang peserta atau atlet sepatu roda ini, 5 kan dari Pariaman nih Coach. Iya. Jadi sebetulnya waktu BK PON itu ada 14 atlet dari Sumatera Barat. Terdiri dari Solok Selatan, terus Bukit Tinggi, terus terutama Pariaman yang mendominasi, karena memang lapangan arenanya di Pariaman ini. Dari situ akhirnya kita dapat kuota dengan memperebutkan dapat 4 emas, 4 emas, 3 perak, 5 perunggu. Kita dapat ranking 2, akhirnya dapat kuota 6 atlet. 6 atlet melalui seleksi itu. Dari tahap awal itu masih berjalan 10 atlet. Dari Januari sampai April itu masih berjalan 10 atlet. Setelah itu udah pengerucutan, itu jadi 6 atlet. Jadi 5 dari Pariaman, 1 dari Bukit Tinggi. Dan komposisinya 1 cewek 5 cowok, 1 cowok 5 cewek. Itu komposisinya. 6 ini yang turun ke PON ya. PON sampai menjelang PON. Persiapannya juga menguras tenaga juga waktu persiapan untuk menuju PON ini. Nah kalau di total dari BK PON itu udah berapa bulan kalau dianggap penuh lah Coach memegang tim ini? Setahun ada atau lebih?
Kalau dari BK PON itu dari Juli sampai BK PON-nya pelaksanaan BK PON Agustus. Terus habis itu setelah Agustus aku pulang ke Jawa Timur, Jawa Timur. ke Jawa Timur. Tak kira nanti mungkin dari Januari sampai Lebaran itu dihandle sama ini pelatih lokal, Coach Ade sama Coach Safaat. Ternyata itu juga menyesuaikan anggaran. Akhirnya selaku dari pimpinan Persrosi mau nggak mau datangkan saya dengan SKS tadi, sistem kebut sebulan tadi. Saya disuruh datang untuk sebulan untuk melakukan TC, yang TC-nya itu sebetulnya sentralisasi, tapi ini enggak, ini desentralisasi. Jadi mereka atlet ini pulang ke rumahnya masing-masing. Ini yang bikin bingung saya juga. Jadi kalau sentralisasi kan enak, kita nginep di hotel mana atau perumahan mana, anak-anak berangkat bareng, makan bareng, semua, ya, istirahat bareng. Tapi ini enggak. Ini anak-anak pulang ke rumahnya semua. Karena keterbatasan anggaran juga. Ya, lika-likunya ya kita hadapi memang. Itu memang lika-likunya Sumbar kan. Tapi dengan keuletannya anak-anak dan ketelatenan saya, Coach Safaat, terus Coach Ade, dan pengurus selalu motivasi untuk ke anak-anak, ke wali atlet. Jadi mereka tetap untuk lebih bisa latihan dan alhamdulillah membuahkan hasil. Iya. Nah, kalau boleh di flashback ke belakang dulu, Coach. Kalau ini PON keberapa, Coach, membawa anak-anak atau sebagai pelatih? Kalau PON keberapa, kebetulan saya dari PON Kaltim, PON Riau, terus PON Jabar, terus PON Papua. Nah, ini baru PON Aceh. Jadi udah 5 kali PON saya menangani. Udah 20 tahun ya, lebih kurang. Hampir 20 tahunan. 20 tahun lebih kurang. Ya. Nah, lika-liku selain yang tadi, Coach, yang Coach sampaikan di awal tadi, apalagi nih, Coach, yang Coach rasa berbeda dari daerah-daerah sebelumnya yang Coach pegang? Sebetulnya kemarin itu saya ditawari sama pengurus. Saya sebutkan saja Pak Azral ya, selaku sekretaris Pengprov Sumbar, Pengprov Persrosi Sumbar. Itu 1 bulan itu udah, waduh, gila-gilaan latihannya. Tapi ya tetap akan berusaha lah, Mas. Untuk lika-likunya ya kita sebetulnya berat, tapi ya kita jalani aja. Nah, ketika berangkat menuju PON, apakah dibebani dengan target tertentu atau gimana, Coach? Iya, kalau target memang harus ada target ya. Jadi itu untuk motivasi kita sama motivasi atlet. Walaupun Sumbar ini perdana sepatu roda. Iya, walaupun Sumbar ini perdana ikut dan keterbatasan alat, keterbatasan keseluruhannya, semua terbatas dengan keterbatasan yang ada gitu. Iya, tapi semua anak-anak ya sama pelatih sama pengurus ini kerja sama tim, jadi akhirnya semua beban itu kita hadapi bareng-bareng. Jadi ya suka dukanya latihan, suka dukanya pengurus, atlet, pelatih, ya kita rasakan bareng-bareng. Gitu, Mas. Nah, di arena PON akhirnya tim sepatu roda ini membawa pulang 1 medali perak dan 1 medali perunggu. Apakah itu sesuai prediksi Coach sebelumnya atau melebihi, atau sebenarnya masih bisa lebih dari itu sih? Sebetulnya memang target realistis, memang ya ini yang kita harapkan. Kita nggak mulu-mulu. Iya, medali. Yang penting apapun warnanya kita bawa medali. Kita nggak mulu-mulu. Kita harus bicara realistis karena keterbatasan alat yang utama. Keterbatasan alat,
terus keterbatasan kita nggak ada tryout, sedangkan daerah lain juga ada tryoutnya ke luar negeri atau ke minimal ke luar daerah. Tapi sedangkan kita Ini Pariaman, maksudnya Sumbar ini Sumber hanya hanya di Pariaman aja gitu. Nah berarti luar biasa berarti dong coach jatuhnya, karena baru perdana tapi tanpa target, maksudnya target yang sudah ditentukan tapi membawa pulang 2 medali gitu. Iya, alhamdulillah itu semua sebetulnya kerja sama tim, Mas. Kerja sama anak-anak, kerja sama pelatih, kerja sama pengurus, semua ini hasilnya ya dirasakan bareng-bareng akhirnya. Jadi yang tadinya kita ini apa ya, yang siapa sih Sumbar di kancah persepatu rodaan, masih belum ada namanya. Baru perdana ikut PON, terus akhirnya alhamdulillah dapat prestasi, dapat 1 perak dan 1 perunggu. Ini memang sangat-sangat prestasi yang sangat membanggakan buat saya terutama ya, karena ya dalam kurun waktu 1 bulan saya nanganin, saya upgrade anak-anak dari segi mental, fisik. Berarti itu benar-benar di-push itu ya? Iya. 1 bulan itu ya? 1 bulan itu memang benar-benar ekstra keras, Mas. Genjot itu. Iya, ekstra keras. Ini ya Mas ya, sebetulnya saya datang ke sini ini motivasi saya waktu ditelepon Pak Astral itu yang saya iakan karena saya mau, karena punya lapangan sendiri. Jadi tidak terganggu sama siapa-siapa. Jadi mau latihan jam berapapun, berapa jumlah latihan pun itu bisa setiap saat. Itu yang mendasari saya mau datang ke sini itu sebetulnya. Walaupun mungkin dari daerah lain sudah menghubungi juga. Sebetulnya daerah lain banyak yang menghubungi, tapi kalau treknya nggak ada percuma, Mas. Kalau kita ada tantangannya di sini. Gitu. Iya, karena olahraga ini olahraga terukur. Kita berpacu sama waktu dan stopwatch, dan jaraknya udah pasti. Kalau 100 mainnya 100, 200, 300, 500, 1000, 10.000 itu udah jelas. Jadi olahraganya olahraga terukur. Itu udah bisa diprediksi gitu. Iya, udah diprediksi, dan itu harus didapat dari sirkuit. Dan di Sumbar ini satu-satunya sirkuit ya di Pariaman, makanya saya mau berangkat ke sini untuk ngupgrade anak-anak. Dan alhamdulillah hasil juga. Ini semua sebetulnya kerja sama tim, Mas. Anak-anak juga bagus mainnya, tidak di bawah tekanan, performanya naik, dan tim pelatih juga tidak membebani target, meskipun kita punya target, maksudnya tidak membebani anak-anak. Maksudnya tidak terlalu dipaksa, begitu. Tapi kita punya target tersendiri, dan pengurus juga punya target. Jadi sama-sama punya keinginan sepatu roda Sumbar ini maju. Artinya itu walaupun baru pertama kali, tapi kalau bisa membuat kejutan, kenapa tidak? Gitu, iya benar-benar. Kalau setelah ini coach sudah melihat potensi adik-adik ini, kira-kira untuk PON kedepannya menurut coach gimana coach? Apalagi usia mereka masih muda coach, atau mungkin batasan usia sepatu roda itu berbeda mungkin dengan olahraga yang lain, atau memang di usia-usia yang remaja seperti ini yang yang performa terbaiknya, atau gimana coach di sepatu roda? Iya, jadi kebetulan anak-anak ini masih rata-rata masih sekolah SMA. Hanya 1 aja yang Natsmi itu udah lulus SMA, dan ada yang si Hana itu juga masih SMP. Jadi ini anak-anak masih panjang, Mas. Jadi untuk kans untuk PON 2028 itu sangat besar sekali. Terutama apalagi ditunjang dengan peralatan yang cukup, yang udah bagus untuk bisa bersaing, karena kemarin terus terang peralatan kami sebetulnya kalah telak sebetulnya, Mas. Kalah peralatan seluruh keterbatasan semuanya gitu. Iya, dengan keterbatasan itu kalah telak sebetulnya kita. Dengan tapi kontingen lainnya. Iya, dengan kontingen lain. Tapi saya punya keyakinan, saya motivasi atlet-atlet saya untuk meraih juara itu, kalian nggak usah takut. Yang penting kita percaya dan berdoa. Mereka latihan, kita juga latihan. Mereka makan nasi, kita juga makan nasi. Sama-sama, ayo kita berani
waktu datang ke lapangan jangan sampai nundukkan wajah kita. Kita boleh tetap minder dulu ya. iya, Jangan kita minder. tetap ngatap ke depan. Tuh. Untuk jangka panjangnya ya bagus Mas, sangat bagus untuk Sumbar ini, Sumatera Barat ini. Terutama dalam pembibitan juga ada generasinya lagi, banyak juga udah tumbuh klub-klub baru yang ada di Sumbar ini. Jadi stoknya banyak. Jadi tidak takut untuk kekurangan. Jadi itu. Jadi ya saya berharap sih ulur tangan pemerintah ya, kalau bisa kami dari Cabur Sepatu Roda disupport penuh untuk segi peralatan dan ini tryout ke luar daerah. Syukur-syukur ke luar negeri ya. Itu artinya aja. hasil dari PON sekarang ini memberi bukti ya Coach ya, bahwa untuk kedepannya nih potensinya sangat besar gitu. Potensinya sangat besar untuk di Sumbar ini, sepatu roda Sumbar ini, iya. Dan sekarang udah bisa dikatakan membooming Mas. Jadi di Payakumbuh juga sekarang ada lintasan, ada arenanya juga. Bukit Tinggi juga ada, Pariaman, Pasaman, terus Kota Padang pun juga sekarang ada klubnya. Sudah mulai melek olahraga sepatu roda ini juga orang sekarang. Jadi memang mutunya memang memasyarakatkan olahraga sepatu roda dan mengolahragakan masyarakat gitu. Jadi sekarang kan olahraga sepatu roda ini identik dengan anak-anak. Tapi padahal yang main itu waktu PON itu umur 33, 35 itu banyak yang main Mas ya. Oh masih ada. Iya. Jadi tidak dibatasi oleh usia. Oh, itu. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan saya tadi itu Coach, menyinggung itu soalnya kan yang kita punya sekarang atlet ini masih usianya remaja 13 sampai 17 lah rentangnya. Jadi kalau usia produktif untuk atlet sepatu roda itu sebenarnya nggak ada batasan ya, maksudnya kalau kayak sepak bola mungkin dari 25 sampai 30-an itu usia terbaiknya gitu kan. Kalau di sepatu roda usia terbaiknya itu kalau di usia berapa? Sebetulnya sepatu roda ini usianya nggak terbatas sebetulnya. Jadi buktinya kemarin waktu PON di Aceh, di Aceh itu umur 36 juga masih prestasi. Tapi beda sama cewek memang. Cewek ini usianya lebih pendek. Cewek itu umur 25 itu jarang ada yang main. Kemarin ada dari perwakilan Jawa Timur yang memang udah ibu-ibu juga masih bisa main, dan alhamdulillah kemarin juga bisa menang. Nah, dan di sepatu roda ini nggak mengenal kelompok umur ya? Nggak ada kelompok umur. Kalau di nomor 100 meter ya berapapun usianya mereka bisa saling berhadapan. Jadi kalau Golden Age-nya di cewek ya memang antara range-nya 18 sampai 25. Golden Age-nya. Tapi kalau cowok long lasting. Jadi kalau di luar negeri juga yang matang-matang yang sering juara dunia di atas 30 malah. Itu. Jadi makanya ini mulai sekarang kita akan bina cewek sama cowok ini berdampingan Mas, karena sementara kemarin kita bawa kan cuma satu cowok, betul. 5 cewek. Jadi gimana caranya nanti untuk memaksa si cowok-cowok yang ada di Sumbar ini, atlet-atlet cowok ini bisa meningkat. Untuk sama kita berangkat bareng 3 putra 3 putri, itu lebih enak malah. Bisa kita turunnya lebih banyak lagi di situ. Nah, kalau di PON kemarin atlet dari Sumbar ini turun di nomor apa saja Coach? Kalau waktu PON di Aceh kemarin kita turun di 100 meter, 200 meter ITT, 200 meter DTT, terus 500 meter, terus 1000, 10.000, terus 500 tim, 500 plus D ini tim, terus relay, terus tim time trial. Itu ada sekitar 9. Itu ceweknya. 9 nomor. Ditambah cowoknya turun di 200 meter DTT sama 100 meter. Berarti kita kemarin ikuti 11 nomor ya. 11 nomor yang kita ikuti. Dan yang Kori dengan Najmi ini
di nomor yang menghasilkan 2 medali ini di nomor 100 meter. Coach, ya. Memang dari awal itu ini Mas, untuk memotivasi si atlet, biasanya sebagai pelatih kita taruhan sama atletnya. Kalau pecah, bisa memecahkan keinginan pelatih, ya otomatis pelatih harus tekor ngasih entah itu makanan atau suplemen, yang penting bareng-bareng. Jadi itu untuk memotivasi anak-anak. Jadi alhamdulillah kemarin waktu latihan juga Tori sempat pecah kecepatannya 11,1. Itu 3 stopwatch. Jadi saya pegang stopwatch, Mas Adi pegang stopwatch, Mas Safaat pegang stopwatch. Akhirnya pelatih perbandingan, iya melihat perbandingan dan mereka pecah telur, pecah rekornya, ya kita ngasih mereka suplemen. Biasa itu ada kompensasinya lah kita, iya kita juga bangga, oh berarti anak-anak ini mampu kan gitu. Tuh. Nah, sebenarnya sangat menarik sekali nih Dosana Podcast Hejo, obrolan kita tentang dunia sepatu roda dengan Coach Faiz ini. Berarti ini Coach, PON sudah selesai dan Coach sudah kembali ke Pariaman. Nah, tentu Coach tidak lama juga di Pariaman. Kapan nih Coach nanti akan kembali ke Jawa Timur? Kalau menurut schedule kemarin udah dapat tiket tanggal 25 Mas. Oke. Jadi saya hari Rabu udah harus balik ke Jawa Timur karena saya udah terlalu lama tinggal keluarga juga. Mungkin nanti Mas Asral biasanya ada event apa, biasanya telepon kontak. Ayo Mas datang ke sini untuk membantu ini, untuk ini, biasanya gitu. Nah, saran Coach untuk pembinaan sepatu roda khususnya di Pariaman ataupun Sumatera Barat nih Coach? Untuk sarannya harus sering mengadakan event atau kita harus keluar. Jadi tryout keluar. Itu aja. Semakin jam terbang kita, semakin jam terbang atlet-atlet Sumbar ini ngikuti event, semakin banyak pengalaman, itu akan mempermudah dan akan mengenal lawan saat pertandingan di PON. Jadi tahu karakter-karakter lawan, jadi ini atlet jauh, ini atlet pendek, dan skema permainannya kayak apa bisa dipelajari. Biasanya jadi kalau itu juga yang akan bertemu. Iya, karena selama ini masih belum pernah keluar sama sekali. Jadi atlet saya sebetulnya, kalau saya udah tahu karena saya kan di Jawa, jadi permainan ini kayak ini, tapi si atlet dari Sumbar kan belum kenal sama si A, si B, si C-nya. Masih newbie gitu. Iya. Jadi masih belum bisa ngukur kekuatannya. Saya ngomong kalau udah pernah latih tanding gitu, itu akan lebih bisa mengcounter atau mengikuti atau ngatur strategi untuk lawan-lawan mereka. Mereka udah pernah bertemu. Iya, udah pernah bertemu. Minimal itu memang. Kalau nggak pernah bertemu ya nggak bisa. Karena kemarin saya juga belajar dari kebetulan waktu itu saya 2012 mendatangkan pemain dunia World Champ, itu namanya Nicole Beck dari New Zealand. Itu memang suatu apabila kita mau ikut event itu pertama memang nggak dianggap sama atlet-atlet lain. Begitu ikut kedua, kita menunjukkan performa kita ranking 10, baru ada yang ngajak ngomong. Baru nanti ikut ketiga, baru kita menunjukkan kita bisa juara, baru kita dihargai. Jadi kayak gitu. Ya, semoga anak-anak ini dari pertama kan udah awal, udah membuahkan hasil. Berarti ini startnya bagus. Iya, startnya bagus untuk menuju 2028. Ya insya Allah bisa lah untuk minimal mengimbangi Jawa dan untuk merebut medali sama pulau-pulau Jawa. Tuh. Tapi ya itu tadi ikut banyak. Iya, harus mengikuti perlombaan gitu ya. Harus peran pemerintah juga ikut hadir di sini untuk backup kami untuk masalah peralatan. Karena peralatan sepatu roda ya lumayan. Roda. Kalau kemarin kita tanding sebetulnya di PON kemarin itu miris sebetulnya Mas. Jadi kita bawa satunya roda untuk tanding.
hanya Provinsi Sumbar yang bawa 1 roda tanding. Kalau dari Jawa Barat, Jawa Timur, DKI, Kalimantan, Jogja, Jawa Tengah, itu 1 mata lomba 1 roda. 1 mata lomba itu 1 roda, jadi ganti. Kalau kita semua mata lomba kita pakai 1 roda yang sama. Itu bedanya. Ya, tapi dengan kemauannya anak-anak yang sangat keras dan perjuangannya juga bagus, startnya dari awal juga bagus, terus ngikuti instruksi kepelatihan, latihan dengan metode-metode yang benar. Ya memang agak berat, Mas. Hampir tiap hari 2-3 kali latihannya. Iya, kita hajar di hari ini 2 kali, besok 3 kali, gitu seterusnya. Bahkan ada yang 3 kali. Apalagi cuaca Pariaman kemarin beberapa kali ada hujan, nggak menentu juga ya Coach ya. Iya, terus hujan. Juga ada kita juga ada latihan di gym, latihan weight training atau latihan beban. Terus pakai ini di mana lapangan Rajo Bujang, indoor itu. Terus ada lapangan Gorawang. Semua itu kita coba semua untuk meramu atlet-atlet Sumbar ini supaya jadi juara. Pesan ke atlet-atlet nih Coach. Ya, pesan saya sebagai pelatih, tolong jangan terlena, jaga kondisi, jaga performa, rutin latihan, jangan sampai terlena pokoknya. Karena di atas langit masih ada langit. Kalau kita terlena, pasti akan kekejar sama yang ada di bawah kita. Nah, biasanya latihan-latihan mandirinya untuk menjaga ini itu apa aja tuh Coach yang harus dilakukan? Ya memang harus, kalau latihan mandiri itu kembali ke lifestyle kita kan. Kalau lifestyle kita olahraga, ya seorang atlet nggak mungkin disuruh sama orang tuanya, nggak mungkin disuruh sama pelatihnya. Itu atas sendiri lah. Ya, karena lifestyle ini lifestylemu, jadi kamu butuh latihan. Jadi bukan kamu disuruh latihan, enggak, aku butuh latihan. Gitu. Butuh latihan gitu. Iya, harus butuh latihan kalau kepingin jadi atlet sukses. Karena PON ini, juara di PON kan tahu sendiri Mas, bonusnya juga lumayan. Kalau bisa juga ikut campur pemerintah, juga atlet-atlet yang prestasi juga dihargai, mungkin dimasukkan di BUMD atau di pemerintahan, atau masuk jalur prestasi kepolisian. Itu daerah-daerah lain udah pakai, udah mulai mengarah ke situ, sehingga atlet-atlet pun semakin bersemangat. Nah, luar biasa nih kalau kita dengar cerita dari Coach Faiz tadi, bagaimana atlet-atlet sepatu roda Sumatera Barat mulai dari persiapan sampai waktu perlombaan dengan segala keterbatasan, dengan segala perbedaan dengan kontingen yang lain, nah tapi masih bisa menunjukkan penampilan terbaik sehingga bisa membawa pulang 2 medali, 1 perak dan 1 perunggu di kesempatan pertama ya Coach ya, mengikuti PON cabang sepatu roda. Semoga nanti di tahun 2028 di PON NTB kalau nggak salah ya Coach ya, sepatu roda bisa memberikan medali yang lebih baik lagi. Amin. Dengan jumlah yang lebih baik lagi untuk Sumatera Barat ke depan nanti. Amin. Coach, terima kasih. Coach, waktu yang singkat. Terima kasih dari kami karena Coach dan juga Coach Ade, Coach Safaat juga sudah memberikan yang terbaik juga untuk Sumatera Barat, khususnya Kota Pariaman. Bersama Podcast Yajo, kita nanti akan berjumpa lagi dalam obrolan-obrolan lainnya dengan tamu-tamu saya yang tentunya punya cerita-cerita yang bermanfaat untuk kita dengar, yang memberikan nilai-nilai yang baru untuk kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumbar bisa, Sumbar juara.